Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karakter peserta didik didasarkan nilai akhlak pada manusia. Jadi sesuai dengan survei yang telah kita isi, karakter siswa di sini baik, ya, sudah mencapai 6,64% dalam 1 tahun anggaran BOS. Nah, ini artinya ini proporsi ini masih kurang, turun 2,67%. Dan kemudian yang lainnya yaitu iklim kesetaraan yang pertama visi. Ya. Visi menjadi penyelenggara pendidikan Islam yang melahirkan generasi solehah, berakhlak mulia dan berprestasi. Visi artinya visi ini kata kuncinya yang pertama adalah Islam karena kita mayoritas Islam. Ya. Kemudian berakhlak mulia, kemudian berprestasi. Jadi di sini tujuan daripada sekolah pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehabisan jiwa dan pelajaran pengetahuan. Ini artinya berpandangan ke depan, walaupun kita itu tidak bisa melihat kompetisi secara pasti. Dan itu namanya bahkan minimal 1 tahun yang bisa berubah karena melihat kondisi dan situasi yang ada. Jadi visi itu bisa berubah, ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan yang sudah bervisi atau berdasarkan keadaan saat ini. Kemudian dianalisa kesenjangan yang ada. Maksudnya gini, jadi misi itu sebenarnya kita itu melihat kesenjangan yang ada. Maksudnya kesenjangan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, sesuatu yang dibutuhkan oleh wali murid, oleh negeri ini seperti apa yang dibutuhkan. Visi dan misi SDG Sahabat Saya. Ya, visinya ini menjadi penyelenggara pendidikan Islam yang melahirkan generasi soleh dan salehah, berakhlak mulia dan berprestasi dalam penuh cerdas. Salah penjelasannya. Yang pertama, ini lembaga pendidikan ini lembaga yang di bawah naungan hukum, namanya yayasan. Dan ini berdiri tahun 2017 di atas lahan seluas 2.842 meter persegi. Di atas permintaan masyarakat yang dorongan masyarakat, akhirnya terbentuklah SDG Sahabat ini. Alhamdulillah sangat baik respon dan antusias masyarakat. Nah ini kemudian diketuai yayasan ini oleh Bapak Haji Wahyo. Dan ada pun yayasan pendidikan ini, lembaga pendidikan ini memiliki visi sekolahan ini belajar dari pandangan ke depan bahwa generasi Islam yang soleh-solehah, sopan santun, berakhlak mulia, toleransi, cinta tanah air, tanggung jawab memiliki percaya diri dengan diimbangi oleh kecerdasan, wawasan keilmuan dan teknologi masih bisa dirasakan sangat diharapkan. Ya, jadi sekarang itu kebanyakan pendidikan Islam ini itu tidak diimbangi dengan wawasan keilmuan. Makanya ada yang dia itu misalnya dari sebuah misalnya paham dari pendidikan Islam saja tidak diimbangi dengan wawasan, maka dia akan sangat kurang dalam wawasan keilmuan teknologi tentang teknologi. Maka kita diharapkan visinya ini untuk menjadikan anak itu berwawasan luas baik ilmu hukum maupun ilmu agama. Kemudian melihat generasi sekarang ini masih banyak yang berperilaku menyimpang.
bidang keagamaan. Nah ini kan seperti itu keadaannya, dimanapun rata-rata seperti itu. Nah oleh karenanya visi inilah berangkat dari inilah, dari pandangan ke depan, dari keadaan saat ini, maka membuat visi untuk menjadikan pendidikan ini melahirkan generasi yang produktif. Kata kuncinya adalah Islam, akhlak, dakwah, cerdas, prestasi. Dakwah ini artinya apa? Dari anak itu supaya dia bisa menjadikan anak itu bukan hanya dia itu belajar saja, tapi dia bisa menasihati adik-adiknya. Kalau kita sudah melihat anak didik kita itu kok sudah menasihati adik-adiknya, dan kita termasuk sudah berhasil mendidik anak-anak. Ya, salah satunya itu tadi mampu menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang soleh-solehah dan dia bisa menasihati adik. Tapi kalau kita misalnya ada anak didik, kemudian ada yang misalnya menyimpan perilaku itu, kemudian kakaknya itu diangkat, berarti kita belum bisa menyadarkan pada anak didik itu untuk memberikan nasihat. Nah itu sangat penting sekali. Nah kemudian dan ini tadi visi SD ini itu seirama ya dengan sifat dan karakter ibadah rahman dalam surat Al-Quran 63-76. Ini ada sifat tawadu, lemah lembut, meski mendapat perlakuan kasar, kemudian rajin sholat malam, terlindung dari siksa neraka, berinfak di jalan Allah, bersedih, tidak membunuh, bertobat, bersabar. Atau kita muhasabah ini kata lainnya itu semacam kayak refleksi. Kalau kita kan kalau di pelajaran itu ada kata-kata refleksi, itu sebenarnya muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan, kita ulangi kembali supaya untuk bisa kita mengerjakan hal-hal nanti ke depannya supaya Islam ini dipandang sebagai pendidikan yang baik. Kemudian akidahnya bagus, lurus. Ya artinya ya kita sudah tahu ya, mungkin kita pernah nggak mensurvei atau mengawasi atau mendengar dari anak didik yang masih misalnya masih menggunakan jimat-jimat. Nggak ada ya, nggak ada ya, misalnya kita nggak ada. Nah kalau masih ada berarti ini PR kita, karena visi kita untuk memperbaiki akidah. Dan kalau ada berarti kita ayo kita bagaimana supaya dan akarnya bagaimana sampai sekarang seperti apa. Kalau masih saja susah diatur, kemudian apa berlebihan gitu kan. Kalau anak itu nakal itu memang nakal, anak itu ya memang masih kecil nakal, cuman kan dia harus tidak berlebihan. Kalau nakal yang berlebihan itu penyimpangan itu biasanya sampai banting-banting gelas, banting-banting apa, kemudian menampar temannya, itu berarti dia sudah keterlaluan. Atau dia masih lari-lari atau dia masih ribut, itu masih wajar. Karena anak seperti itu, nggak mungkin anak itu seperti orang kuliahan, orang kuliah saja masih ada ya cerdas, kemudian bermanfaat. Baik, ini penjelasan selesai ya. Ini penjelasan visi-misi yang mudah-mudahan bisa kita mendengar kembali, kemudian kita termotivasi dalam diri kita supaya kita semangat untuk melakukan hal-hal menuju misi atau tujuan seorang istri. Baik, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan visi-misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah menyampaikan visi-misi sekolah kita, jadi kita kembali lagi, fresh lagi, ingat lagi apa tujuan kita. Kemudian yang ingin saya tanyakan di dalam visi tujuan kita itu, kadang kita dalam perilaku kita keseharian itu sebenarnya kadang sudah menunjukkan visi kita dengan cara sholat 5 waktu di masjid. Salah satunya kalau kita itu kan sholat berjamaah
di musola kita. Kita sudah punya musola, kemudian kita sudah mau segala macam dari kelas bawah sampai atas, tapi kadang ternyata yang kita mengedukasikan mereka itu untuk sholat berjamaah, kadang mereka juga nggak sholat. Cara untuk menanamkan lebih kepada anak-anak itu bahwasanya kesadaran pribadi, bukan karena takut sama gurunya. Kan kadang ada yang takut nih karena cuma ada apa-apa, tapi kesadaran sendiri. Oh ada isnya. Baik, tadi ada pertanyaan bagaimana kita bagaimana cara kita untuk dapat memberikan kesadaran anak-anak itu ketika kita sudah berusaha memberikan contoh, sudah berusaha kita ada programnya di sekolahan kita sholat berjamaah, tetapi belum juga memperlihatkan ciri-ciri yang memperlihatkan secara maksimal itu. Secara maksimal yaitu kesadarannya belum terlihat. Jadi di sini visi misi ini sebenarnya bukan pekerjaan ustadz saja atau bukan pekerjaannya kepala sekolah saja, tetapi visi misi ini pekerjaan bersama, yaitu stakeholder sekolahan, dari ustadz dan ustadzah, dari kepala sekolah, dari yayasan, kemudian dari wali murid, itu yang mewakili masyarakat, itu sama-sama kita mampu bekerja sama. Artinya ketika di sekolah itu baik, sudah baik, berarti bagaimana supaya melanjutkan kebaikan ini di tempat rumah masing-masing. Berarti kita harus berkolaborasi dengan wali muridnya itu. Jika kita berkolaborasi, bagaimana cara solusinya, itu saya yakin orang tua itu juga memiliki tips-tips bagaimana supaya dia itu sadar. Kemudian ya kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anak, walaupun sekarang itu belum terlihat, mungkin di jenjang berikutnya sekolah dia akan sadar, akan ingat perkataan kita. Jadi kita tidak boleh lelah, tidak boleh berhenti. Terus kita mengingatkan supaya tetap terus tumbuh kesadarannya. Dan adapun nanti dilihat presentase kesadaran di sekolah itu berapa persen. Kalau itu 1-2, yaitu kita bisa maklumi. Tetapi kalau itu sudah banyak, berarti itu harus ada penanganan khusus dan kerjasama dengan wali murid. Artinya itu harus bersama-sama dengan kolaborasi dengan wali murid. Artinya di sini sudah ada programnya, sudah ada cara penanganannya. Kemudian bagaimana kita mengingatkan, bagaimana kita kerjasama dengan wali murid dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kesadaran itu bisa tumbuh. Dan yang terpenting lagi adalah mendoakan anak-anak. Jadi kita jangan mengandalkan keinginan kita saja, tetapi doa kepada Allah itu lebih mustajab, yang lebih yaitu bisa. Itu mungkin jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yeah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Karena tidak ada yang bertanya lagi,